Ini soal keputusan MK memang menimbulkan banyak masalah sebenarnya. Yang pertama dari sisi perspektif hukum ini bermasalah karena MK ini kan terlalu jauh membentuk norma sebenarnya. Padahal tujuan pembentukan MK di era reformasi itu kan untuk menguji sebenarnya peraturan-peraturan berdasarkan tata urutan. Tidak boleh dia membentuk norma, tapi kemudian ternyata terlalu jauh melampaui dari kewenangannya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal kepentingan substansi sebenarnya yang disebut dengan pemilu, itu kan sebagai alat untuk menemukan orang yang representasi untuk menjadi anggota DPR. Pertanyaannya kemudian, pemisahan ini sisi substansinya apa sebenarnya untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia? Belum lagi kalau kita bicara soal secara teknis, apakah ini memungkinkan dilaksanakan? Ini melanggar undang-undang sebenarnya. Undang-undang dasar itu menyatakan disebut pemilu itu pemilu 5 tahunan. Anda bisa membayangkan kalau ada anggota DPR, menjadi anggota DPR tapi tidak dipilih. Dia mandatnya apa? Representasinya sebagai anggota DPR apa? Jadi ini juga menabrak banyak undang-undang sebenarnya. Dan menurut saya ini perlu dikaji lebih jauh. Bahkan kalau bisa, kalau saya menyatakan bahwa ini sebenarnya gugur dengan sendirinya karena melanggar undang-undang dasar. Belum lagi masalah teknis, Gus. Tapi ini tidak realistis sebenarnya. Bahkan saya mencurigai ini putusan MK ini ada indikasi, ada hidden agenda. Bahkan ini bisa mendorong negara federasi. Bagaimana mungkin undang-undang itu dipisahkan pemilu daerah dengan pemilu nasional? Jangan lupa kita ini negara kesatuan. Dan sama sekali tidak menyelesaikan soal brutalisme politik setiap pemilu. Harusnya kita ini konsen bagaimana memperbaiki pemilu itu supaya betul-betul sebagai proses menemukan representasi dengan mengurangi proses-proses yang melahirkan pemilu yang tidak bersih. Sekarang kan pemilu menjadi sederhana sebenarnya. Siapa yang bisa mengkonsolidasi aparat pemerintah, penyelenggara pemilu, itu yang terpilih. Kan begitu jadinya kan.